9, 10. Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, si kampret, cucuku, pelan-pelan mendekat lalu berbisik, "Kek, apakah kita sudah merdeka?" Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Si kampret mengeluarkan sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjuk sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu sensasi semua, bukan fakta. Aku gayut tangan kampret, lalu kududukkan di sampingku. Duduk! Jangan ngomong dulu. Aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu itu di sekolah. Apa gurumu itu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apakah gurumu tidak pernah memberitahukan kepada kamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Nah, sejak itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Wow, jelas. Kalau kita sudah merdeka, Kek, kenapa kita masih
miskin. Hampir saja tanganku ini menampar mulut si kampret. Untung aku ingat tuyul ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku mengeram. Kampret, dengarkan baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir, kita bebas menentukan sikap kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kecewa, kalah, hina, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu itu mau kaya, harus kerja keras, mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang itu yang mau nolong. Kalau kamu mau berhasil, mau jaya, mau hebat, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berjuang melawan tantangan. Tidak ada orang itu yang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pinter, kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu males, bodoh, teler, melempem, doyannya hanya mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita ini merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu merdeka pikir terus kamu seenaknya sendiri, kebablas, seenak udalmu sendiri. Padahal sebentar, jangan ngomong dulu, aku belum selesai ngomong. Padahal kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan sekitar kamu, yang sama-sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu merdeka, sebenarnya kamu tidak merdeka. Ngerti? Si kampret tidak menjawab. Ngerti? Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang yang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, Sang Saka telah dikerek,
Iringi lagu Indonesia Raya, aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku keluar masuk hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegat konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan, malam-malam mengendap ke kota, menyusup ke tangsi militer untuk mencuri senjata. Tapi kami disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari dan kakiku tertembak. Kami semua jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul kek, kita sudah merdeka. Sang Saka telah naik, berada di puncak tiang. Anggun, perkasa, aku telah turut, aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Hingga kakiku pincang sampai sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi betul kek, kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat, ada yang memfitnahku, mengatakan aku adalah pengkhianat. Ketika dulu kami disergap, aku diperkarakan, dan aku dipenjara 5 tahun. Di dalam penjara, akhirnya aku sadar, orang yang telah memfitnahku, itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah bebas, aku cari dia di kota, tapi ternyata ia sudah jadi pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Ia suruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Kenapa ketika mengingat semua ini, aku sedih sekali. Inikah arti kemerdekaan? Aku menjerit, aku menangis di dalam batin. Kalau betul kek, kita sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Aku terkejut
cepat-cepat aku seka air mataku. Ku gayut tangan kampret, ku tutup mulutnya dan aku bilang, kampret, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang merdeka yang bisa, boleh, dan berani menangis dimanapun, kapanpun ia ingin menangis.